Materi kita kali ini adalah tentang sel elektrokimia. Ini mempelajari tentang hubungan antara reaksi kimia, dalam hal ini reaksi redoks, dengan listrik. Sel elektrokimia ini ada dua macam. Yang pertama adalah sel volta, di mana dalam sel volta reaksi redoks menghasilkan arus listrik. Contohnya adalah pada baterai dan aki. Yang kedua adalah sel elektrolisis, di mana arus listrik menghasilkan reaksi redoks. Contohnya adalah pada proses electroplating atau pelapisan logam dengan logam yang lain. Kemudian produksi zat, misalnya di sini adalah produksi NaOH dari air laut. Yang pertama kita pelajari dulu tentang sel volta. Dalam sel volta, energi kimia akan diubah menjadi energi listrik. Reaksinya berlangsung spontan dan menghasilkan listrik. Dalam sel volta, ada elektroda, yaitu tempat terjadinya reaksi redoks. Elektroda terdiri dari anoda, tempat terjadinya reaksi oksidasi. Contohnya, logam magnesium akan mengalami oksidasi menjadi ion Mg2+ dengan melepaskan 2 elektron. Di katoda adalah tempat terjadinya reaksi reduksi. Contohnya, ion Cu2+ menangkap 2 elektron menghasilkan logam Cu. Potensial listrik yang dihasilkan oleh sel volta disebut dengan E sel sama dengan E reduksi dikurangi E oksidasi, atau E sel sama dengan E katoda dikurangi E anoda. Kemudian potensial elektroda. Potensial elektroda itu adalah potensial listrik yang timbul jika suatu ion logam mengikat elektron menjadi logam atau mengalami reduksi. Nah, untuk harga potensial elektroda dari beberapa logam, di sini ada, kita mulai dari yang memiliki nilai potensial paling negatif, yaitu kalium. Ya, jadi nilainya adalah paling kecil di sini minus 2,92 sampai yang paling besar adalah emas, nilainya adalah positif 1,50. Nah, berdasarkan harga potensial elektrodanya, logam-logam ini diurutkan menjadi suatu deret yang disebut dengan deret volta. Nah, deret volta ini atau disebut juga dengan deret keaktifan logam. Untuk logam yang paling negatif itu diletakkan di sebelah kiri. Nah, yang semakin ke kanan dia nilainya semakin besar atau semakin positif, ya. Dan logam-logam yang terletak di sebelah kiri dari hidrogen ini adalah logam yang mudah mengalami oksidasi atau reduktor, sedangkan logam yang terletak di sebelah kanan hidrogen mudah mengalami reduksi atau oksidator. Kemudian untuk logam sebelah kiri H2O ini akan dapat bereaksi dengan air, contohnya natrium itu bisa bereaksi dengan air. Sedangkan logam yang terletak di sebelah kanan hidrogen ini tidak bisa bereaksi dengan asam. Sekarang kita ke komponen dari suatu sel volta, bagaimana suatu rangkaian ini nantinya dapat menghasilkan listrik. Rangkaian sel volta di sini ada voltmeter, kemudian ada elektroda, ya, jadi dua logam ini yang dihubungkan dengan kawat kabel. Kemudian ada larutan, jadi larutan elektrolit. Kemudian ada jembatan garam. Jembatan garam ini dibuat dari larutan agar-agar dengan garam. Garam yang dipilih bisa KCl, NaCl ataupun KNO3. Jadi ini tadi yang kita perlukan untuk merangkai suatu sel volta yang dapat menghasilkan listrik. Kita perlu elektroda. Elektrodanya berupa logam-logam. Kemudian larutan elektrolit. Kemudian voltmeter untuk menentukan potensial sel.
dan jembatan garam. Oke, sekarang kita lanjut ke cara kerja dari suatu sel volta tersebut. Jadi seperti ini ya rangkaiannya. Di sini ada dua larutan. Larutannya adalah larutan ZnSO4 dan larutan CuSO4. Nah, larutan elektrolit seperti ini di dalam air dia akan terurai menjadi ion-ionnya. Kalau ZnSO4 menjadi Zn2+ dan SO4 2-. Kalau CuSO4 menjadi Cu2+ dan SO4 2-. Kemudian kita pasang elektroda. Nah, elektrodanya itu yang di anoda itu adalah yang memiliki potensial yang lebih kecil daripada yang ada di anoda. Jadi untuk seng itu nilai potensial selnya tadi adalah min 0,76, sedangkan untuk Cu memiliki potensial elektroda sebesar positif 0,34. Jadi merangkainya yang lebih positif diletakkan di katoda, yang lebih negatif diletakkan di anoda. Nah, logam seng ini dicelupkan dalam larutannya. Kemudian logam Cu juga dimasukkan dalam larutannya, dihubungkan dengan kawat penghantar ya. Terus jembatan garamnya ini dipasang. Nah, jembatan garam yang dipakai itu bisa, misalnya ini berisi agar-agar yang tadi sudah dicampur dengan garam, misalnya adalah garam NaCl. Nah, nanti garam NaCl ini akan menghasilkan Na+ dan Cl-. Oke. Nah, cara kerjanya, logam seng ini pada saat dicelupkan dia akan mengalami oksidasi. Jadi dia akan melepaskan elektron. Jadi reaksinya seperti ini. Dia akan melepaskan 2 elektron. 2 elektron yang dilepaskan oleh logam seng ini akan mengalir menuju ke katoda. Mengalir menuju ke katoda, 2 elektron tadi akan ditangkap oleh ion Cu2+ ini. Ion Cu2+ ini akan menangkap 2 elektron yang dikirim oleh Zn ini. Maka ion Cu2+ dari larutan elektrolit ini akan tereduksi menjadi logam Cu. Gitu ya. Jadi yang melepas elektron Zn, yang menangkap elektron adalah Cu2+. Nah, kalau sudah begitu berarti jumlah Cu2+-nya di sini akan berkurang ya. Karena dia akan nempel ke sini nih. Nah, otomatis nanti dia lebih tebal ini. Lapisan tembaganya lebih tebal. Nah, terus di sini Zn di sini karena dia mengalami oksidasi maka ini akan terkikis ya. Terkikis, jadi dia menjadi lebih sedikit atau dia berkurang, lebih tipis. Cu-nya menjadi lebih tebal. Oke ya, sudah. Kalau sudah, sekarang kita ke fungsi dari jembatan garam. Untuk apa jembatan garam? Jembatan garam itu digunakan untuk menetralkan kelebihan muatan. Tadi pada saat terjadi oksidasi itu kan menghasilkan Zn2+. Berarti jumlah Zn2+ di sini menjadi lebih banyak. Ya. Sedangkan pasangan SO4 2-nya kan tetap jumlahnya, maka nanti kelebihan dari Zn2+ ini akan dinetralkan oleh muatan negatif dari jembatan garam. Jadi jembatan garamnya itu tadi menghasilkan Cl- untuk menetralkan muatan positif Zn2+. Nah, sekarang kita ke arah katoda. Di arah katoda tadi Cu2+-nya sudah tereduksi menjadi Cu, berarti Cu2+-nya berkurang. Nah, SO4 ini kan kehilangan pasangan, maka SO4 ini nanti akan berpasangan dengan ion positif Na+ dari jembatan garam. Jadi itu adalah fungsi dari jembatan garam untuk menetralkan kelebihan muatan dari rangkaian ini. Nah, nanti selanjutnya kita akan hitung berapa besar potensial yang dihasilkan dari sel ini. Reaksi yang terjadi anoda.
oksidasi, katoda reduksi. Ini kita, nah ini elektronnya udah ya, tadi elektronnya kan udah dikasihkan ke Cu, udah terpakai jadi dihilangkan. Reaksi totalnya menjadi seperti ini. Seng logam ditambah ion Cu2+ menjadi ion Zn2+ dan logam Cu. Harga potensial selnya adalah selisih antara potensial katoda dikurangi anoda. Jadi arus listriknya itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Ini untuk menuliskan notasi sel. Untuk menuliskan notasi sel, yang ditulis adalah reaksi oksidasi, kemudian dipisahkan dengan jembatan garam, reaksi reduksi. Kemudian kita hitung tadi berapa nilai potensial sel dari reaksi redoks tadi yang kita buat rangkaian sel voltanya. Potensial selnya sebesar plus 1,1 volt, ini dari E reduksi dikurangi dengan E oksidasi ya. Jadi reduksinya tadi adalah miliknya Cu, nilainya positif 0,34 dikurangi dengan dari Zn nilainya min 0,76, jadi hasilnya positif 1,1. Jadi kalau hasilnya positif maka reaksinya dapat berlangsung spontan. Jika hasilnya negatif, ini maka reaksinya tidak dapat berlangsung. Oke, demikian. Selanjutnya kita ke latihan soal. Terima kasih.